Good afternoon, everyone. Once again, welcome to the Indonesian Blockchain Conference, and welcome to sessions on blockchain and digital asset policies in Indonesia. In the spirit of clarity for the discussion for our Indonesian participant, I have been requested by the organizer to use Bahasa Indonesia for this session. However, if you have questions in English, do post your questions and I will address to the relevant speaker. I understand that the organizer will make a summary of the discussions, which will be available in both Indonesian and English. So once again, if you have questions, do raise them. Selamat siang, Ibu dan Bapak narasumber. Selamat juga untuk para partisipan. Selamat bergabung di sesi blockchain dan digital asset policies di Indonesia. Kita bergembira sekali sore hari ini sudah ditemani dengan para pembicara yang bukan hanya kompeten, tapi juga berpengalaman, dan mudah-mudahan sesi ini bisa memberikan nilai dan bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan semangat nantinya untuk para pelaku dari pelaku dan komunitas blockchain di Indonesia. Kita ada Pak Dr. Edi Pambudi, Senior Advisor for Connectivity, Service Development and Natural Resources dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Kemudian ada Pak Samuel Pangerapan atau Pak Semi. Pak Semi adalah Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat siang, selamat sore Pak Semi. Selamat siang Mas Yos, sorry. Oh ya, Pak Semi. Mute. Ya. Kemudian ada Pak Saudi, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bapepti. Selamat siang, Pak Saudi. Baik, saya dulu Pak Saudi. Ada Ibu Devi, Executive Director of Indonesian Services Dialog Council. Selamat siang, Ibu Devi. Selamat siang, Pak Yos. Pak Saudi akhirnya sudah bisa unmute. Kemudian yang terakhir adalah Pak Daniar dari Bahar Law Firm. Selamat siang, Pak Daniar. Selamat siang, Bapak. Baik, Ibu dan Bapak, untuk mengawali saya akan berikan kesempatan Pak Edi. Ada satu paparan singkat. Pak Edi, silakan. Baik, terima kasih Pak Yos. Yang saya hormati di sini Pak Semi, Pak Saudi, Bu Devi, Pak Daniar, juga para peserta web conference ini. Saya pikir ini adalah momen yang bagus untuk kita menyampaikan bahwa blockchain di Indonesia memang seharusnya tetap survive, walaupun dalam beberapa tahun terakhir saya mengikuti tantangannya memang luar biasa. Mungkin saya sedikit saja menyampaikan satu kondisi terkini. Kalau boleh saya share satu slide aja atau dua slide, kalau boleh dari panitia mungkin diperkenankan untuk sharing. Nah ini ya, bahwa kita sekarang memang berada di dalam masa yang sangat kompleks, modern, masa kompleks, interaksi kita sudah semakin kompleks. Nah, di dalam sistem yang kompleks ini kadangkala kita selalu mencari jalan pintas. Ya, di dalam mencari jalan pintas ini seringkali kita mengabaikan bahwa sistem itu ada yang sifatnya self-governance sebenarnya. Tidak perlu banyak pengaturan. Tapi terus kemudian karena dengan harapan itu semua harus diatur, sehingga ini akan menjadi kerumitan baru. Sehingga terus akhirnya setiap orang harus mencari cara untuk mencari jalan pintas. Nah, saya kira ini yang kita hadapi sekarang termasuk di dalam pandemi, kenapa kita tidak bisa fleksibel karena aturan sudah sedemikian kompleks. Nah, yang paling utama adalah kalau kita mungkin setelah ini Pak ditunjukkan, kita mengharap dengan adanya pandemi ini akan beralih kepada digitalisasi begitu ya. Dan kemudian pemerintah pun juga sudah membuat suatu desain bagaimana ke depan proses interaksi ini akan berjalan dengan lebih baik, tersentralisasi atau desentralisasi, terus kemudian sudah ada mekanisme untuk mengatur. Tapi hal yang paling penting di sini kalau kita lihat, seandainya nanti semua infrastruktur itu sudah disiapkan, ya kan, ada data center nasional, kemudian ada sistem yang sudah distandarkan, tapi kalau kemudian
komunikasinya tidak terjadi, kita khawatirnya adalah ke depan itu data center hanya kumpulan dari sebuah server yang datanya tidak terkoneksi. Nah, blockchain ini kan akan kita tempatkan di mana? Kita tidak bisa hanya melihat teknologi ini hadir sebagai bagian dari sektor keuangan saja, atau sebagai sektor yang hanya untuk mengawal digital asset, tapi harus kita gunakan untuk public services. Kita gunakan juga untuk layanan-layanan yang strategis di dalam dunia usaha seperti logistik. Ya, nah kemudian juga di sisi pemerintah, kita di tahun 2022 nanti akan mandatori untuk menggunakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sehingga peran dari blockchain ini atau teknologi blockchain ini akan di mana. Namun harus kita sadari, banyak kesalahpahaman juga di masyarakat terkait kalau kita bicara blockchain ini. Ya, teman-teman saya di Bank Indonesia, kalau dulu kita bicara blockchain, dikhawatirkan mereka masih kepada yang namanya kegiatan spekulatif gitu kan. Tapi sekarang mereka sudah sangat memahami ini sebagai bagian yang sangat penting bahwa ini bisa membantu banyak sekali kegiatan usaha, termasuk untuk di bidang governance tadi, kepemerintahan tadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kondisi saat ini, desain blockchain untuk Indonesia ini akan ditempatkan di mana? Butuh regulasi seperti apa? Kemudian siapa yang akan menggawangi? Siapa yang kemudian akan membina? Nah, ini tidak hanya ditaruh di dalam tadi yang saya katakan sempit di satu sektor, tapi bisa ke semua sektor. Tidak hanya sektor spekulatif, tapi juga ke sektor-sektor lain. Dan ini sudah kita coba dalam beberapa tahun terakhir, memang belum sepenuhnya berhasil, tapi paling tidak sudah bisa membawa pemahaman kawan-kawan kalau kita memang mau mengembangkan blockchain, maka mindset kita itu harus kita bangun untuk bisa saling sinergi sebenarnya, saling mendistribusikan kepercayaan. Selama itu tidak bisa, akan sulit. Saya kira itu dulu. Terima kasih Pak Yos. Baik, wah ini mantap ini Pak Edi membukanya. Jadi saya kira kalau dari kawan-kawan di ekosistem blockchain ini suatu perspektif yang sangat menggembirakan dan sangat-sangat baik. Kita tahu bahwa bahwa blockchain memang sebuah teknologi yang sangat berpotensi untuk disruptif. Semua kurang lebih menggambarkan bahwa kalau kita dulu pra-internet seperti apa, sekarang segala kegiatan kita terkait dengan informasi, tukar menukar, kemudian tersedia informasi itu benar-benar dipermudah dan direvolusikan oleh internet. Blockchain digadang-gadang akan menjadi jalan untuk merevolusikan transaksi. Ya, jadi dan transaksi inilah kunci dari segala macam hal ya. Kita sebagai makhluk hidup bertransaksi dalam banyak aspek dengan banyak pihak. Nah, ini penting karena kalau saya diskusi dengan kawan-kawan Bapak Ibu semua, kawan-kawan di ekosistem blockchain, mereka cara pandangnya begini, sangat sedikit kesempatan yang dimiliki oleh talenta-talenta Indonesia untuk bisa mengejar ketertinggalan dengan talenta-talenta di negara lain. Kita negara yang sebenarnya dikaruniai tanah yang subur dan sebagainya, tapi kita mau menjadi terdepan di bidang agri, membutuhkan peralatan. Peralatan harus difabrikasi dan itu juga tidak mudah. Nah, blockchain ini untungnya peralatan yang dibutuhkan oleh talenta Indonesia sama dengan yang dibutuhkan oleh talenta dimanapun, software-softwarenya itu sama. Artinya, kali ini kalau talenta Indonesia memang memiliki kemampuan yang sama, dan saya yakin mereka memiliki kemampuan yang sama dengan yang lain, tidak ada lagi halangan dalam hal untuk mewujudkan ide-ide kreatifnya, dalam hal untuk mewujudkan terobosan-terobosan yang ingin mereka lakukan. Yang membedakan adalah bagaimana ekosistemnya ini nanti akan apakah mendukung, apakah mendukung saja, apakah mengakselerasi, ataukah bahkan menghambat. Nah, mungkin lontaran saya yang pertama ke Ibu Devi dulu ini. Ibu Devi kan
memiliki komunitas sektor jasa di Indonesia, segala macam jasa ya, dari pendidikan, keuangan, konstruksi dan sebagainya. Secara umum dulu Bu Devi, karena kebetulan kita punya regulator Bapak-Bapak yang berpengalaman nih, bagaimana pandangan umum terkait regulasi kita dengan kemajuan yang ingin kita harapkan untuk didapatkan? Baik, terima kasih Pak Yos. Selamat siang Bapak, Ibu, Pak Edi, Pak Semi, Pak Sahudi, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian. Berbicara mengenai kebijakan digital asset dan blockchain, mungkin kita semua juga paham bahwa digital asset sudah diatur melalui Bapepti. Namun demikian, kebijakan yang terkait blockchain secara spesifik itu memang belum ada kebijakannya. Namun dalam perkembangan sekarang ini memang ada beberapa peraturan dan kebijakan di mana pelaku usaha blockchain dan digital asset bisa berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini ada 4 area yang kami soroti. Yang pertama terkait pengawasan perlindungan konsumen. Jadi kalau kita lihat di area pengawasan perlindungan konsumen itu ada Permendak nomor 50 yang mana di sana diatur untuk seluruh transaksi perdagangan yang melalui sistem elektronik lintas sektoral itu harus ada layanan pengaduan konsumen yang dibuat oleh Ditjen PKTN. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah ini artinya akan ada double pengawasan antara Bapepti dengan Ditjen PKTN? Itu baru dari satu aspek untuk pengawasan perlindungan konsumen. Lantas yang kedua, terkait kewajiban penyampaian data individual maupun data granular yang juga tertera di dalam peraturan Menteri Perdagangan yang sama. Tentunya yang jadi pertanyaan, selain lembaga seperti BPS atau BI yang mengatur untuk data lintas batas negara, ini berarti ada banyak kementerian ataupun lembaga yang juga mengatur mengenai data ini. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa sebenarnya yang berwenang untuk mengelola dan juga menganalisa data tersebut kalau setiap lembaga meminta data tersebut dari pelaku usaha. Dan tentunya juga dipertanyakan pemanfaatan dari data tersebut. Lantas yang ketiga terkait peraturan atau prosedur penempatan data yang tentunya ini mungkin nanti Pak Semi bisa berbicara lebih jauh tentang ini. Dan yang keempat juga ada terkait masalah data retensi atau retention untuk data. Ini diatur di peraturan Menteri Keuangan, ada juga di Kemendak, ada juga klausul di dalam PDP, dan juga kalau nggak salah di Kominfo ada peraturan mengatur data retensi. Tentunya ini kalau kita lihat satu-satu, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, ini akan menimbulkan kebingungan di pelaku usaha. Di luar itu ada lagi Presidential Decree atau Peraturan Presiden nomor 5 tahun 2020 yang mengatur sistem informasi data perdagangan. Di sana diatur ada 5 komponen, ada sumber daya manusia, ada piranti software dan hardware yang dipakai, ada data perdagangannya, ada informasi perdagangannya, dan ada pengelolaan keamanan informasi. Tentunya dengan adanya tadi di slide-nya Pak Edi bagus sekali, ada gambar kabel yang sangat ruwet. Adanya peraturan-peraturan ini, jadi kalau sebelumnya di digital asset hanya diatur di bawah Bapepti, sekarang ini mulai banyak bermunculan peraturan-peraturan yang juga mengatur perdagangan atau transaksi melalui sistem elektronik. Ini tentunya menimbulkan adanya tumpang tindih kebijakan, menimbulkan confusion di pelaku usaha, dan juga ketidakpastian berusaha. Arahan dari atau kalau kami boleh memberikan rekomendasi, paling tidak ada 3 area di sini yang bisa kita diskusikan bersama. Yang pertama adalah perlunya sinkronisasi kebijakan ekonomi digital, dan yang kedua mungkin diperlukan satu lembaga yang mengatur seluruh kebijakan terkait ekonomi digital sehingga kebijakan-kebijakan yang terjadi di sektoral itu bisa dikoordinasikan oleh lembaga ini. Yang ketiga juga pentingnya uji publik atau dialog dengan pelaku usaha sebelum kebijakan itu dikeluarkan, karena tentunya kalau kita bicara mengenai perdagangan melalui sistem elektronik itu tidak saja perdagangan barang, tapi ada jasa di sana, ada digital goods, dan juga ada digital asset. Nah, masing-masing ini beroperasi dengan cara yang berbeda. Tentunya tidak bisa satu policy one size fits all. Karenanya ini memang perlu ada dialog dengan masing-masing pelaku usaha agar kebijakan yang dikeluarkan itu menjadi applicable dan bisa diimplementasikan oleh pelaku usaha.
adanya teknologi, kita tidak menafikan bahwa teknologi menghadirkan inovasi, menciptakan efisiensi, dan mendorong perdagangan. Tapi yang terjadi saat ini dengan adanya tumpang tindih regulasi dari berbagai kementerian dan lembaga, bukan tidak dimungkinkan yang harusnya teknologi mendorong perdagangan menjadi penghambat. Tentunya ini kita tidak mau ini terjadi, dan mungkin saya bukan orang yang tepat untuk bicara lebih lanjut mengenai kebijakan. Kami hanya menyoroti betapa banyaknya peraturan saat ini yang mengatur ekonomi digital. Demikian Pak Yos dari saya. Baik, ya. Habis ini saya akan ke Pak Saudi, tapi saya mungkin bikin frame-nya lagi, karena tadi Pak Edi itu sangat jelas sekali mengatakan bahwa blockchain tidak hanya digital asset, pemanfaatannya banyak sekali. Sebagai sebuah teknologi baru, masih luas sekali potensi aplikasinya yang sudah kita sama-sama lihat, meskipun mungkin baru dalam tahap proof of concept atau baru tahapan yang early stage, adalah satu kolaborasi memangkas waktu pemrosesan dokumen, ya, karena dokumen yang telah diverifikasi melalui blockchain terjaga bahwa tidak dimanipulasi, tidak berubah, dan apa yang dilihat oleh para pihak adalah dokumen yang sama tanpa perubahan. Kedua, visibilitas rantai pasok, supply chain. Kemudian peningkatan penjualan melalui identifikasi asal barang, ya, keaslian barangnya asalnya dari mana, bisa menggunakan pemanfaatan teknologi blockchain. Perlindungan hak kekayaan intelektual, banyak benda-benda digital yang kalau dalam teknologi sekarang elektronik kopi sedemikian mudah dibikin, yang asli dengan kopinya sama saja. Nah, blockchain memungkinkan benda digital itu bisa bisa di-copy begitu saja. Kalau toh di-copy akan jelas trace-nya seperti apa. Kemudian yang lain lagi adalah misalkan pertukaran data operasional untuk peningkatan kinerja. Tadi Pak Edi juga sudah sampaikan. Tapi sekarang untuk spesifik ke digital asset. Digital asset kalau dalam pandangan saya adalah sebuah bukan byproduct, ya, sebuah kesatuan dari teknologi blockchain itu sendiri, karena blockchain didasari atas mekanisme terdesentralisasi. Bagaimana menginsentifikasi anggota masyarakat untuk bisa menumbuh kembangkan dan menjaga networknya, sehingga kemudian menjaga kesahihan dari dokumen yang terpropagasi, diinsentifikasi dengan digital asset yang memiliki nilai. Kalau tidak ada insentif untuk orang, kenapa saya pasti harus menyalakan komputer saya untuk kemudian menjadi salah satu nodes dari blockchain tersebut. Nah, ini yang kemudian timbul digital asset, masyarakat kemudian memproyeksikan akan memiliki sebuah nilai ini kemudian menjadi alat untuk spekulasi sehingga ada perdagangannya. Nah, spesifik untuk digital asset di Indonesia yang saya pahami diizinkan, bahkan sudah ada bursanya dan sebagainya. Secara umum bagaimana Pak Saudi tanggapan dari pemerintah atau regulator? Baik, terima kasih Pak Yos. Bahwa sebelum digital asset diatur oleh Bapepti, awalnya adalah pada tahun 2017. Ini banyak diperdagangkan digital asset, terutama yang terkait dengan Bitcoin. Gitu. Nah, perdagangan Bitcoin ini siapa yang ngatur? Gitu. Nah, waktu itu belum tahu kita siapa yang ngatur. Akhirnya kita diminta menghadiri rapat di Kemenko Perekonomian yang dihadiri oleh Bapepti, OJK, dan BI. Nah, di sana disepakati bahwa digital asset atau katakanlah Bitcoin yang sudah diperdagangkan pada saat itu, ini tidak bisa dianggap sebagai alat pembayaran, karena dari peraturan perundang-undangan di BI itu menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, itu yang dilegalkan atau yang diakui untuk menjadi alat pembayaran hanya rupiah, gitu. Sehingga aset kripto pada saat itu atau Bitcoin itu tidak bisa dianggap sebagai alat pembayaran. Nah, karena ini tidak bisa dianggap sebagai alat
pembayaran, maka ini dianggap sebagai apa? Nah, kebetulan waktu itu di dalam Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 mengenai perubahan atas Undang-Undang 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Di sana disebutkan bahwa komoditi itu adalah mencakup barang, kemudian jasa, hak, dan kepentingan lainnya. Dan juga setiap derivatif daripada komoditi yang dapat diperdagangkan di kontrak berjangka, di kontrak derivatif syariah gitu. Akhirnya waktu itu dari Kemenko Perekonomian mengarahkan, ya udah kalau begitu aset digital ini atau Bitcoin ini perdagangannya diatur oleh Bapepti. Ya. Nah, sejak ada arahan dari Kemenko Perekonomian bahwa perdagangan aset digital ini diatur oleh Bapepti, kami di Bapepti langsung merespon Pak Yos gitu. Jadi pada bulan Februari tahun 2019 itu kami di Bapepti telah mengeluarkan peraturan Bapepti mengenai ketentuan pasar fisik penyelenggaraan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka gitu. Nah, dari sinilah perdagangan aset kripto itu diatur gitu. Di mana di dalam peraturan Bapepti mengenai ketentuan pasar fisik aset kripto, itu aset kripto adalah sebuah komoditi, Pak. Jadi itu dianggap sebagai komoditi dan bukan sebagai alat pembayaran. Sehingga Bapepti lah yang diminta untuk mengatur daripada perdagangan aset kripto, termasuk di dalamnya Bitcoin, Pak. Saya kira itu, Pak, untuk sementara. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Saudi. Jadi saya kira di titik ini pun sudah sebuah situasi dan sebuah keadaan yang sangat positif untuk ekosistem blockchain di Indonesia. Nah, kembali ke esensi dari munculnya nilai pada saat anggota komunitas blockchain itu berpartisipasi dalam bentuk insentif berupa token digital, dan token digital ini untuk menginsentifkan maka memang harus ada value-nya, dan ternyata komunitas memberikan value terhadap token-token ini sudah bisa dimiliki, boleh diperdagangkan, tapi karena tata peraturan Indonesia memang belum bisa menjadi sebagai alat pembayaran, tapi sah untuk dimiliki, sah untuk diperjualbelikan. Kalau nanti sudah menjadi rupiah, rupiahnya boleh dipakai sebagai alat pembayaran untuk apapun transaksi perdagangan yang diinginkan. Nah, saya ingin ke Pak Semi nih. Pak Semi, ada satu atau lebih ya, ada beberapa dari anggota asosiasi blockchain Indonesia, pada saat mereka menerapkan teknologi blockchain untuk menginsentifikasi komunitas dan agar mereka stay atau tetap berada di dalam ekosistem net atau jaringan dari blockchain tersebut, mereka diinsentifikasi dengan token. Token ini sebenarnya adalah alat untuk membuat behavior mereka atau perilaku mereka bisa tetap terjaga. Karena syarat dari ekosistem blockchain yang bagus adalah datanya harus akurat, ya, datanya harus lengkap, dan datanya harus up to date. Nah, untuk menginsentifikasi anggota komunitas agar misalkan dalam hal ini petani yang tadinya tidak memiliki akses ke permodalan karena dokumen di petani itu umumnya terbatas, kemudian difasilitasi sehingga ada pembuktian kepemilikan lahannya, ada histori dari dia menggarap tanahnya dan sebagainya, data-datanya kemudian dilengkapi. Nah, supaya petaninya tetap menjaga datanya akurat, lengkap, dan up to date, diberilah insentif token. Nah, konsepnya awalnya adalah kalau kemudian ini bisa berputar membuat mereka merasa bahwa insentifnya ini bisa menjadi sesuatu yang mereka langsung rasakan. Misalkan nih, waktu itu bayangan dari kawan-kawan adalah, oh kalau petaninya bisa diinsentifikasi untuk menjaga datanya lengkap, akurat, dan up to date,
dan poin itu kemudian bisa disamakan seperti kayak loyalty point, bisa dipakai ke warung dan warungnya itu bisa kemudian mengatakan ini beras, gula, dan minyak goreng dari poin karena Bapak telah disiplin menggarap data. Itu sementara belum bisa tercipta itu karena masih adanya mungkin aspek dari pembayaran tadi. Nah, kira-kira apakah kalau misalkan dalam skala terbatas yang terbimbing oleh otoritas pemerintah, terbimbing oleh asosiasi pengusaha, kira-kira mungkin bisa diizinkan Pak eksperimen ini untuk dijalankan sehingga komunitas yang tadinya tidak memiliki akses ke pendanaan, tidak mengerti bahwa data ternyata valuable, tapi untuk bisa valuable data itu harus lengkap, akurat, dan up to date, itu bisa tumbuh. Kira-kira bagaimana Pak Semi persepsinya? Pak Yos, nah memang ini kan berarti tadi mengintensifikasi atau memberikan penghargaan bagi mereka yang terlibat di sini. Nah ini kan rewardnya dalam bentuk tadi tokennya itu bisa digunakan sebagai alat pembayar. Nah tadi Pak Sayudi sudah bilang kalau sebagai alat pembayaran belum bisa, harus ada di convert dulu. Jadi harus ada mesin convertnya, jadi mesin DNS-nya dari IP ke domain name, nah kayak gitu lah. Jadi harus ada. Jadi itu yang dibuat jembatannya, bridge-nya di situ. Jadi tokennya boleh tetap, tapi harus ada bridge-nya supaya itu tetap menggunakan alat pembayaran sah terkait hal itu. Jadi tapi kalau bicara blockchain secara menyeluruh, saya rasa ini blockchain ini memang satu promising teknologi yang belum digali lebih dalam. Selama ini masyarakat umum terutama mengetahui blockchain itu adalah Bitcoin, cryptocurrency. Ini padahal itu salah satu aja. Padahal banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dari blockchain ini. Nah ini yang harusnya tugasnya asosiasi mendobrak perspektif yang salah. Karena orang tetap nempelnya namanya blockchain ya itu cryptocurrency. Padahal itu besar sekali manfaatnya. Tadi sudah bicara tentang tanah, saya lagi transaksi tanah, toh saya juga harus pergi ke notaris, itu semua prosesnya sama lagi berulang-ulang. Padahal tidak perlu itu terjadi, karena sudah, ini hanya perpindahannya aja dicatat. Umpamanya, pastinya nanti ekosistemnya sudah harus ada, yang namanya e-notari sudah harus ada, karena tetap harus ada dilegalisasi oleh notarisnya sebagai salah satu note umpamanya. Yang dia membubuhkan, ini berpindah. Nah itu menurut saya lebih tertarik, tadi sudah bagus kita arahnya ini bagaimana memanfaatkan blockchain untuk digital asset. Dan ini menurut saya itu bagus, jangan kasih dulu ruangnya. Jadi jangan terlalu di-restrict, dia kasih dulu ruangnya, yang modelnya kayak di OJK ada sandbox policy-nya ini, biar dulu jalan sambil diawasin. Kalau enggak kita tidak bisa mastering di teknologinya. Itu kuncinya adalah how we mastering this technology. Untuk bisa mastering, kita harus ada ruang untuk kita bereksperimen. Nah itu tentang gambaran sebenarnya. Hal yang lain juga tadi dikatakan dari kalau yang tadi convert dari token ke itu, ya itu harus ada bridge-nya. Nah tapi sekarang kita bicara kalau kita mau memang masuk ke era digital, kita jangan lagi restrict diri kita dengan konsep-konsep analog atau fisikal. Ini yang masih menjadi masalah dalam membuat kebijakan. Kita mau bertransformasi ke era digital, tapi perspektif kita masih ditutup oleh perspektif fisikal. Digital adalah logical. Tadi Pak Edi juga ngomong, nggak perlu ada data center, nggak perlu ada ini, ada cloud, ada virtualisasi daripada data center itu. Availability-nya yang lebih penting. Memaster teknologinya untuk mengendalikan teknologi, ya kita perlu membangun SDM-nya. Jadi kalau ada masih bicara data lokalisasi, tadi kita ingin menuju ke era digital, ini ada paradoks. Di era digital ya sudah semua di mana-mana. Yang penting itu bagaimana kita membuat tata kelolanya. Makanya nanti kita akan telurkan ini yang namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Itu ada tata kelola. Dimanapun data objek daripada data subjek yang orang Indonesia ini berada, dia dilindungi oleh perangkat hukum negara. Jadi kalau dia ditaruh sana nggak apa-apa, selama di sana memperlakukan hal yang sama seperti negara memberikan perlindungan. Kalau tidak, nggak boleh ditransfer ke sana.
Nah sekarang dunia lagi berlomba-lomba menyelesaikan semua karena mereka juga mau masuk ke era digital. Di era digital data pasti dipertukarkan. Nah proses pertukarannya itu perlu yang namanya tata kelola. Walaupun nanti harus dicatat, ya tidak perlu dicatat semua, harus dibuat maskingnya. Ada kodifikasi, jadi nggak usah nama-nama situ, tapi ada yang menyimpan data-data utamanya, yang tahu oh ini nomor ini punya Asia ini. Tapi tidak perlu semua di dalam ini kan harus dicatat nih Mas Yos. Tapi nggak perlu disebutin nama-namanya, nggak perlu. Tapi data itu tercatat, namanya orang ini adalah nomor sekian. Itu adalah inovasi yang perlu digali. Jadi kalau kita mau ya pertama itu harus punya pemahaman yang sama bahwa era digital itu benar-benar era logical. If we still focus on the physical has to be here, itu bukan digital. Digital itu bisa di mana aja. Yang penting kita punya kendali. Yang penting negara punya asas manfaat. Itulah diatur dalam tata kelolanya. Dan menurut saya ini adalah waktunya Indonesia untuk membuka diri dan memasteri yang namanya teknologi digital. Kalau kita membuka diri dan kita membiarkan anak-anak kita itu belajar, 5-10 tahun kita yang menguasai teknologi ini. Karena teknologi sekarang 5-10 tahun itu sudah obsolete. Kita tidak bisa berinovasi kalau kita tidak kasih ruangannya. Nah ini perlu, jadi harus berani, ada keberanian. Harus ada berani, dan tapi beraninya bukan tanpa kalkulasi ya. Harus diatur, pasti harus diatur. Tapi pengaturannya harus pengaturan digital. Jangan lagi pemikiran fisik ataupun analog dipaksakan untuk mengatur digital. Ini saya itu paradoks. Sangat paradoks dan costly kalau kita mengatur ruang digital dengan cara kita yang sama mengatur ruang fisik. Wah itu costly dan kita tidak akan menjadi negara yang akan memastering teknologi digital. Itu kira-kira Bung Yas. Baik, luar biasa. Nah ini waktunya buat Mas Daniar ini bersuara. Jadi ada satu fenomena yang saya kadang agak ya dibilang seperti kenapa begini, kenapa tidak begitu. Jadi begini, dan ini persis seperti yang dikatakan baik Pak Edi, Pak Semi, Pak Saudi. Teknologi di blockchain ini sama seperti teknologi internet tidak mengenal batas negara sebenarnya. Lokasi dari pelakunya itu tidak lagi relevan. Nah, artinya ini kalau tepat formulasinya Indonesia bisa menjadi tempat yang pilihan buat para pelaku, tapi kalau tidak, pelakunya secara fisik bisa di Indonesia semua, tapi institusi dan kegiatannya tidak di Indonesia. Nah, kita lihat bahwa sekarang misalkan ada negara seperti Malta, yang lain-lain, karena yang masih ramai terus terang saja, kalau untuk blockchain kan yang sudah tumbuh perekonomiannya kan di digital asset transaction ya, jual beli dari digital asset. Exchange besar, bursa-bursa besar, itu berpusat di negara-negara tertentu. Nah, saya nggak ngerti nih, racikan seperti apa? Karena ini kan berarti adu racikan regulatori, sembari mencoba memposisikan bahwa talenta kita tidak lagi memiliki hambatan untuk memproduksi, karena tidak perlu alat produksi ini. Alat produksinya adalah compiler, alat produksinya adalah software yang tersedia bahkan secara open source di mana-mana. Nah, Mas Daniel bagaimana melihat ini sebagai lawyer, hukum yang seperti apa nih Mas supaya Indonesia ini bisa menjadi tempat yang paling dicari. Kalau saya mau bikin project blockchain dimanapun saya berada, saya mau pusatnya di Indonesia. Monggo Mas Daniel. Baik, benar Pak tadi sampaikan bahwa internet itu membawa 3 fitur yang sulit ditembus oleh hukum. Yang pertama itu dematerialisasi, 2 itu deterritorialisasi, dan juga teknologi turbulence. Jadi semuanya cross border, semuanya dibuat aset digital, dan juga cepat sekali perkembangannya. Itu adalah salah satu ciri fitur dari internet ataupun teknologi yang sekarang yang terjadi. Saya memahami bahwa teknologi khususnya aset kripto ini diatur di banyak sektor ini Pak. Mulai dari BI menyebutnya virtual currency, BAPEPTI sebagai komoditi aset kripto, kemudian OJK ada di rezim IKD-nya, Kominfo sebagai PSE-nya, Pemerintah sebagai PSMSE-nya gitu. Ketika saya melihat itu semua, dan saya juga bercermin dengan situasi para perusahaan perintis startup,
kebanyakan kan mereka itu mencari pendanaan supaya bisa proyeknya mereka dan juga kegiatan mereka itu didanai oleh banyak sumber, khususnya itu adalah ya investor yang non-bank gitu kan Pak. Selama ini yang misalkan kita mendapatkan modal dari bank, tapi mereka bisa mendapatkan modal dari dengan cara lain, kripto, crowdfunding, atau juga dengan ICO dan sebagainya. Nah, secara prinsip, regulasi teknologi yang saya tadi sampaikan tadi itu tidak bisa mendiskriminasikan suatu teknologi dan juga harus memfasilitasi teknologi itu. Seperti apa cara mengaturnya? Ada prinsip golden ya yang sering dipakai ketika saya juga belajar hukum teknologi di Belanda, bahwa pengaturan teknologi itu harus netral sifatnya. Yang diatur adalah kita tidak mengatur apa itu blockchain dan juga spesifikasinya, tapi yang diatur adalah efek dari teknologi itu. Itu yang memberikan kepastian dan juga jaminan kepada pelaku usaha itu bisa nurture di market, begitu Pak. Nah, terkait hal ini juga sebenarnya teknologi blockchain itu sudah ada ini standarnya dari ISO per 17 Juli kemarin Pak, baru keluar ini, masih hangat ini Pak. ISO International Standard Organization mengeluarkan vocabulary standar untuk berbicara blockchain. Nah, itu kami mendukung untuk mengoperasi itu, dan juga ITU, International Organization, sudah memberikan guideline adopsi blockchain. Dari sisi arsitekturnya, teknologi, technical space-nya, regulatory point of view-nya. Nah, ini yang perlu juga dipelajari oleh banyak pihak, termasuk stakeholder dan juga policy maker. Terakhir, terkait dengan token, karena kan token itu fungsinya bisa bermacam-macam, tergantung di sektornya masing-masing. Ada sebagai koin atau cryptocurrency, sebagai utility token seperti di Bapepti, atau sebagai security token seperti yang di Singapura atau di Malta seperti itu. Nah, sebenarnya saat ini OJK itu sudah memberikan peluang dalam melalui regulasi IKD-nya. Itu termasuk contoh regulasi yang sifatnya netral teknologi, yang diatur hanya efek-efek dari teknologi itu. Buktinya adalah per Maret tahun lalu itu sudah ada platform IKD yang terdaftar layanan dan produknya berbasis blockchain. Nah, dan dia sudah melakukan token juga, offering juga dalam bentuk token. Dan itu juga di-approve oleh OJK. Dan OJK memang selama rezim sandbox itu, dia dapat pengecualian, tapi tetap juga dimonitor secara dekat oleh regulator. Bottom line-nya adalah co-regulation antara pelaku usaha dengan pemerintah, baik sifatnya sektoral maupun difasilitasi oleh Kominfo yang menggawangi undang-undang ITE ini, antara lain diatur mengenai hardware, software, uji kelaikan, perangkat lunak, ekspor, dan lain sebagainya. Itu Pak. Terima kasih Pak Yus. Baik, Mas Daniel. Kebetulan tadi ada pertanyaan dari Mas Hugo terkait dari ICO. Saya malah tidak aware mengenai case tadi yang diangkat. Jadi kalau begitu memang sudah diperkenankan ya adanya suatu penggalangan dana untuk sebuah proyek menggunakan mekanisme semacam coin offering, asalkan mungkin persyaratan-persyaratannya telah dikaji dan lolos dari checklist otoritas yang ada di Indonesia. Jadi Mas Hugo, ini secara tidak sengaja pertanyaannya sudah terjawab oleh Mas Daniel. Saya ingin kembali ke Pak Edi nih. Pak Edi, ini kan menjadi penting sekali Pak ya, karena kalau kita tepat formulasinya, Indonesia bisa terdepan karena dua, talenta kita memiliki kemampuan yang sama. Hambatan untuk mewujudkan kreativitas mereka tidak lagi ada karena software-nya sama-sama tersedia dan level playing field untuk creation-nya sama. Tinggal masalah dari bagaimana mensuasanakan ekosistemnya. Kalau misalkan dari Kementerian Perekonomian di mana Pak Edi berkiprah di situ, untuk bisa mengakselerasi ini Pak, misalkan ada satu kelompok talenta Indonesia sedang mencobakan ingin membuat sebuah ekosistem yang end-to-end ini, penuh, ada suatu ekosistem yang ingin diefisiensikan, ingin ditingkatkan competitiveness-nya dengan menggunakan teknologi ini, dan kebetulan pas aplikasinya, karena tidak semua permasalahan bisa menggunakan blockchain sebagai solusinya, tapi kalau kebetulan itu pas, misalnya tadi ada sekelompok petani atau peternak yang kemudian karena satu dan lain hal, logistiknya, permodalannya dan sebagainya. Kira-kira inisiatif apa Pak Edi yang bisa
dimunculkan atau bisa digerakkan dari situ. Terima kasih Pak Edi. Baik, mungkin tadi sebelum menjawab saya sambung dengan yang tadi ceritakan Pak Sahudi. Apa landasan dari Menko Perekonomian yang terus terang saat itu saya duduk pada saat pertemuan itu, di mana tinggal satu dikit aja bahwa akan ditandatangani kondisi di mana blockchain itu tidak diperkenankan di Indonesia karena dianggap sebagai spekulatif instrumen. Tapi kami menolak itu karena ini kami memandang sebagai teknologi masa depan yang harus dikuasai. Kalau dilarang terus bagaimana? Nanti malah akhirnya brain drain. Orang keluar kita nggak tahu, teknologinya nggak kita kuasai. Ini aja kita udah brain drain, banyak yang ke Vietnam, banyak yang ke Singapura dan lain-lain. Nah, oleh karena itu kita dorong ini, kita carikan peluang masuk dulu sebagai komoditi. Sehingga playing field-nya kawan-kawan itu juga bisa kita secure di situ. Nah, sekarang momen yang pas adalah teman-teman harus bisa membuatkan desain aturan mainnya itu seperti apa. Karena ini kan seperti kalau kami mengundang, tolong datang perusahaan yang menggunakan internet, ya banyak. KLU-nya kan banyak. Nah, kami kan suatu ketika ditanya, tolong datang perusahaan yang menggunakan blockchain, ya mungkin akan banyak juga orang-orang yang datang seperti itu. Sehingga tolonglah dibuatkan aturan main itu seperti apa yang diharapkan oleh kawan-kawan. Jadi dari teman-teman yang ingin membawa teknologi ini, kalau sesuatu permainan itu menarik kan harus ada aturan yang jelas. Oh, kalau kuda itu jaraknya L, kalau menteri begini, kalau bidak begini, karena kalau enggak enak permainan itu. Kedua, kami juga sudah mendorong, buatlah semacam white paper. Memudahkan semantik blockchain itu dipahami tidak hanya oleh masyarakat, tapi oleh para pengambil kebijakan. Karena nggak mungkin kawan-kawan ini bicara dengan pengambil kebijakan yang rata-rata sudah senior, itu dengan bahasa teknologi yang sangat complicated. Nah, biasanya namanya orang-orang sudah senior, pasti memikirkan jangan sampai timbul masalah baru, sehingga dibuatlah dengan cara mudah ya, seperti orang tua, anaknya minta dibeliin sepeda motor, belum cukup umur, dibilang jangan, nah, nanti jatuh. Nah, sehingga akhirnya perlu ada bahasa yang jelas untuk memberikan gambaran bahwa teknologi ini sangat penting. Dan ini sebenarnya sudah dilakukan oleh komunitas teman-teman generasi muda di Vietnam, bisa masuk ke kalangan kebijakan itu dengan membawa bahasa yang gamblang. Lalu implementasikan di dalam dunia usaha yang tidak sebatas pada sektor keuangan. Ya kami tahu sebenarnya kan karena teman-teman melihat ini peluangnya banyak di sektor keuangan, tapi kan ada baiknya misalnya untuk ngurusi sertifikat, di mana misalnya sekarang Bapak Presiden membagi banyak sekali sertifikat tanah, jumlahnya jutaan. Nah itu kan pasti butuh governance, butuh proses pengecekan yang menarik. Nah, harusnya teman-teman sudah punya implementasi di sana. Tadi yang saya sampaikan masalah logistik. Jadi areanya itu luar biasa banyak. Nah, tinggal nanti konsultasinya gampang, masalah IT tinggal ke tempatnya Pak Semi, masalah kaitan sektor keuangan di tempat Pak Sahudi. Dan saya kira semua kayak Pak Sofyan Jalil aja sudah membuka sebenarnya kesempatan kawan-kawan untuk membantu dalam hal penataan sertifikat pertanahan dengan menggunakan blockchain, sehingga proses untuk melakukan konfirmasi itu menjadi lebih cepat. Dan yang terakhir, regulasi. Karena ini suatu teknologi yang juga tidak sepenuhnya dikuasai oleh di level pengambil kebijakan, buatkanlah konsep pembahasan desain regulasinya itu seperti apa. Nah, itu nanti akan memudahkan sebenarnya proses komunikasi. Kalau memang ini mau kita percepat sama-sama. Sehingga antara teman-teman yang ada di bisnis ini yang akan mendorong teknologi dengan yang ada di dalam pengambilan kebijakan itu bisa tektok. Kalau tektok bisa TikTok kita. Nah, jadi itulah yang kita mau. Makasih. Iya betul, saya suka itu kalau TikTok bisa TikTok nih ya. Jadi ini sekaligus untuk para partisipan. Tadi statement Pak Edi sangat pas buat kita. Jadi bolanya tidak semuanya ada di sana nih ya. Jadi bolanya ini mungkin malah besar ada di sini, ada di kita nih. Karena satu, paham teknologinya, paham development-nya. Kedua, mungkin lebih memantau bagaimana
jurisdiksi lain telah mensikapi teknologi ini sehingga mereka kelihatan bisa lebih mendapatkan manfaat. Nah, informasi-informasi ini jangan disimpan sendiri nih. Kita rangkum sama-sama kemudian didiskusikan secara terbuka. Nah, saya ingin balik ke Pak Saudi dan Pak Semi nih. Kalau misalkan dari kawan-kawan misalkan nanti ada sebuah rumusan ya, ingin membuat sesuatu. Skalanya karena eksperimen dan mungkin juga kemungkinan sangat besar sekali tidak ada aturannya atau bahkan mungkin akan dianggap menabrak peraturan yang ada. Apakah kira-kira akan bisa dibuatkan semacam kayak kerangka bahwa bolehlah bereksperimen asal satu partisipannya jumlahnya terbatas, kedua terseleksi dan memberikan konsen, memberikan persetujuan dan kesetujuan bahwa akan ada eksperimen seperti ini, ada risiko seperti ini, apakah Anda ingin ikut atau tidak. Kalau ingin ikut, oke, mari masuk, semua sama-sama paham, sehingga kemudian kita bisa menjajal pola pikir atau kreativitas dari komunitas kita, di komunitas kita, karena jangan lupa, market Indonesia itu besar sekali. Ya. Jadi semua pelaku blockchain yang saya temuin itu kalau dengar saya dari Indonesia itu sudah berbinar-binar. Karena apa? 240 juta itu dengan skala perekonomian yang besar itu luar biasa. Banyak negara lain mungkin teknologi dan talentanya sama berkemampuan, tapi tidak ada marketnya. Jadi kita sangat besar. Kira-kira bisa Pak dirumuskan, diracik begitu? Oke lah kalau eksperimen komunitasnya atau target grupnya jelas, skalanya jelas, atau kalau berisiko berarti risikonya bisa kita bisa kita jaga tidak melebar misalkan. Bagaimana Pak Saudi? Pak Saudi dulu, nanti kita ke Pak Seni. Terima kasih Pak Yos. Jadi memang di dalam pengaturan perdagangan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka itu adalah yang pertama untuk memberikan perlindungan ya. Memberikan perlindungan kepada para nasabah yang telah bertransaksi aset kripto. Yang kedua adalah memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk melakukan usahanya di bidang perdagangan aset kripto gitu. Nah, kemudian dengan adanya peraturan yang terkait dengan perdagangan aset kripto ini juga pemerintah memfasilitasi inovasi daripada perkembangan teknologi, khususnya teknologi blockchain gitu, dan juga untuk memfasilitasi tumbuh berkembangnya industri blockchain, terutama perdagangan aset kripto di Indonesia gitu. Karena apa? Karena ini merupakan salah satu sektor ekonomi yang bisa menyerap daripada tenaga kerja dan juga bisa memberikan penghasilan bagi sektor-sektor yang terlibat di dalam industri perdagangan aset kripto. Nah, diharapkan dengan adanya perdagangan aset kripto ini, para pelaku aset kripto yang melakukan transaksi perdagangan di Indonesia ini diharapkan dapat mengelola kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik gitu, dengan mengedepankan kepentingan para anggota, terutama bagi konsumen gitu. Jangan sampai konsumen yang sudah bertransaksi itu mengalami kerugian gitu. Kerugian dalam arti adanya penipuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu Pak Yos. Saya kira poin pentingnya di sana. Jadi perdagangan aset kripto termasuk token-token ini juga diharapkan dapat diperdagangkan melalui pedagang aset kripto yang telah mendapatkan tanda daftar ya saat ini dari Bapepti gitu. Nah, saat ini ada sebanyak 13 pedagang aset kripto yang sudah mendapatkan tanda daftar dari Bapepti, dan itulah yang diharapkan para konsumen atau nasabah dapat melakukan transaksinya atau jual belinya kepada para pedagang yang sudah mendapatkan persetujuan atau pendaftaran dari Bapepti. Saya kira itu Pak Yos. Terima kasih sementara.
Baik, nah mungkin untuk Pak Semi sedikit dipertajam Pak, karena ada pertanyaan masuk dari pemirsa. Lebih persisnya adalah, kalau ada sekelompok komunitas yang ingin mencobakan, efisiensi dan efektivitas yang ingin ditingkatkan ini membutuhkan bahwa mereka membuat semacam kayak circular economy Pak. Jadi apa ya, kalau udah pakai token digital ya mau beli barang dihitung seperti kayak loyalty point lah. Nah, apa kan kadang kita juga dapat kupon kalau belanja sesuatu, kemudian bisa kupon bisa ditukar jadi barang. Nah, apa kalau misalkan skalanya terbatas, semua memberikan konsen atau persetujuan, pemerintah mengawasi, Kadin mungkin sebagai apa institusi pengusaha juga ikut menaungi. Kira-kira kalau dari perspektif Pak Semi nih Pak, cukup bagus Pak kita dorong ke kawan-kawan? Ya, itu justru tadi yang dikatakan Pak Sayudi itu kalau kita menyiapkan untuk diperdagangkan di Bapepti ya. Tapi sebelum ke sana harus ada ruang tadi mamanya control environment. Jadi semua yang terlibat terdata, ada konsen dan masih di kalangan sendiri mamanya. Dan tapi tetap dilaporkan ke pemerintah. Nah, untuk menuju ke sananya pun perlu memahami sebenarnya dari kan yang teman-teman kan yang tahu tentang dunia blockchain atau apa dunia itu digital. Concernnya pemerintah itu diadres juga, tapi dengan bahasa kita, dengan perspektif kita. Kan tadi kan concern, itu kan ketakutan, bukannya nggak mau, tapi dia yang kayak gininya gimana, diadres. Oh yang ini bisa kita adres lewat ini Pak, ini. Nah itu yang teman-teman dari blockchain yang tahu. Jadi kita tetap bisa bergerak maju. Tadi harus ada kesepakatan bersama, dibolehkan dengan environment tertutup umpamanya, tapi perkembangannya selalu dilaporkan, belum bisa ditradingkan di Bapepti karena dia belum terdaftar, ini masih uji coba, ya kan? Tadi kan mau dalam tahapan memastering teknologi. Nah ini juga harusnya ada ruangan itu, dan menurut saya yang perlu tadi saya menambahkan apa yang dikatakan Pak Edi, teman-teman yang tahu tentang blockchain. Pemerintah tahu concern-nya, apa yang boleh atau nggak bolehnya, atau ketakutan ini. Ini diadres Pak. Pak, kami tetap masuk dalam rambu-rambu ini, tapi dengan cara baru ini. Nah, cara barunya yang tahu kan teman-teman. Nah, itu kira-kira. Nah, sebenarnya kalau kita bicara blockchain yang tadi ya, bukan hanya ini. Kemarin saya bicara dengan sebuah grup. Menarik sekali, itu ada banyak sekali yang kita bisa lakukan. Contoh yang saya kasih tahu ya. Mamanya kita melayani orang-orang yang sangat concern terhadap environment. Kalau dulu kita bicara yang namanya RDD atau carbon trading itu hanya antara perusahaan besar. Saya ingin beli. Saya tahu berapa banyak karbon yang saya hasilkan. Saya ingin membayar utang saya kepada bumi. Kalau dilakukan tadi dalam skop yang tadi, token tadi yang kecil-kecil, akhirnya saya juga bisa beli. Itu juga menarik. Jadi kan sebenarnya kan tadinya yang sifatnya besar, ini kita retailkan. Jadi semua orang bisa terlibat, itu juga bisa mulai dipikirkan oleh teman-teman. Nah itu tadi ya, yang tadi poinnya saya bilang harusnya dibuka, tapi tolong teman-teman juga mengadres apa yang menjadi concern pemerintah dengan jawabannya ya tentang dunia blockchain. Jadi jangan khawatir, kan kita juga nggak ngerti, saya juga baru belajar tentang aset digital ini, aset digital yang di dalam blockchain itu kira-kira. Jadi mari kita sama-sama mulai, tapi ya tadi menjaga atau memahami lah apa sih perspektifnya pemerintah terhadap ini, kekuatannya apa, adres lah kekuatan ini. Dan itu sementara waktu teman-teman juga bisa bergerak. Itu kira-kira Pak Yos. Baik, terima kasih. Ini saya sudah colek oleh organizer bahwa waktunya habis. Jadi sebagai penutup, yang pertama kita senang sekali perspektif dari Bapak regulator ini. Ternyata kawan-kawan yang kemarin diskusi sama saya jauh lebih akomodatif, jauh lebih progresif dari yang kita pikir. Nah sekarang
bolanya ada di kita semua nih kawan-kawan. Ya, kita harus bisa juga memberikan satu rumusan yang konkret, yang kemudian membawa manfaat, yang kemudian juga mengadres concern pemerintah tadi. Jadi kalau pemerintah kan tentu selalu menginginkan agar perlindungan masyarakat. Nah, ini rakyatnya banyak nih, 240 juta. Jangan-jangan nanti lebih banyak yang karena tidak tahu dan ikut-ikutan dan kemudian malah menjadi korban. Dan aspek perlindungan juga menjadi sangat-sangat penting, dan aspek perlindungan tidak bisa tidak itu berbentuk biasanya dengan restriksi, jangan dulu, belum boleh dulu ini itu dan sebagainya. Nah, jadi mari sama-sama nanti kita rumuskan dengan asosiasi, nanti kita ajukan kepada pemerintah untuk bisa sama-sama didampingi, diberikan arahan-arahan sehingga semua aspeknya bisa tercakup dan bisa terbahas dengan baik. Nah, ada dua hal yang saya ingin juga sampaikan ke Pak Edi, Pak Saudi, dan Pak Samuel, yang kebetulan kemarin saya dalam 2 minggu ini ada jadi moderator di beberapa sesi. Itu yang pertama, ada kawan atau ada perusahaan yang sedang mengaplikasikan blockchain teknologi untuk halal traceability, Pak. Industri makanan halal. Itu halal industri di dunia itu $1 trillion ekonomi itu, Pak. Makanan halal itu $1 billion. Indonesia itu hampir lebih dari 100 billion US dollar ya. Dan Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar punya kredibilitas yang tidak dimiliki negara lain. Makanan halal dari Indonesia sudah sangat kredibel. Makanan halal yang blockchain traceable di Indonesia itu sudah top of the top itu kalau kita bisa mengambil kesempatan itu. Itu satu. Yang kedua terkait dengan bagaimana memotivasi para pihak untuk bisa membuat data yang up to date, akurat, dan lengkap. Karena identitas, seperti tadi Bapak-Bapak sampaikan, penting ini. Identitas ini nantinya akan jadi data awal yang paling fundamental untuk semua efisiensi dan efektivitas improvement yang kita sempat impikan. Kalau hari ini kita ingin mendaftar, membuka akun di 3 bank, tidak perlu 3 kali ditanya formulir atau diberi dan mengisi formulir yang sama. Untuk penyaluran bansos, Pak Yos, ini kan banyak sekali, ini kan berantakan kan, jadi ya penting ini sebenarnya. Betul. Nah, menginsentifikasi masyarakat kita bahwa data itu berharga, dan kalau Anda membuat data Anda lengkap, akurat, dan up to date, ada insentifnya. Selain ada disinsentifnya ya, kalau tidak lengkap ya Anda tidak dapat. Kedua, Anda mungkin tidak bisa melakukan hal-hal yang ingin Anda lakukan. Nah, mudah-mudahan nanti kawan-kawan di ekosistem bisa beri rumusan yang lebih konkret. Tadi Bapak-Bapak sudah beri trigger nih, hal-hal apa saja yang pemerintah juga ingin ada suatu terobosan, dan kelihatannya cukup banyak yang bisa dijadikan sebagai ide. Terima kasih Pak Edi, terima kasih Pak Saudi, terima kasih Pak Semi, Ibu Devi, dan Daniar, kawan-kawan semua dari komunitas blockchain Indonesia. Terus semangat, kita punya bapak-bapak yang sangat akomodatif. Nanti kita segera rumuskan dan kita dorong untuk kemudian kita sukseskan. Selamat sore dan terima kasih sekali lagi telah bergabung di Indonesian Blockchain Conference. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Semi. Terima kasih Pak Semi. Pak Semi, Pak Dewi, Pak Saudi, Pak Pak Yos, Yos, terima kasih ya Pak. Devi, Pak Daniar. Pamit dulu. Sama-sama Pak, sehat selalu.